Berdasarkan catatan-catatan manuskrip jejak sejarah yang ditulis dan dipelajari dari kitab suci dan kitab-kitab sejarah peradaban manusia, dan dari manuskrip kuno Israeliat, bahwa kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan istrinya Ratu Bilqis memiliki kerajaan yang sangat besar dan luas. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan besar sebagai founding father dari Imperium Achaemenid Persia, yaitu Kerajaan Sulaiman, yang menguasai wilayah yang tidak tertandingi pada era zaman sebelum Masehi, dari Balkan hingga ujung Persia. Menurut sejarah, bahwa Achaemenid Kerajaan Nabi Sulaiman adalah di antara kerajaan di dunia dengan wilayah kekuasaannya terluas dan terbesar dalam sejarah manusia. Hingga saat Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis mengelilingi dunia ke wilayah bumi selatan, kemudian masuk ke wilayah Asia Tenggara, mendekati wilayah Khatulistiwa, dan hingga akhirnya singgah ke tanah Nusantara. Dalam rangka menyebarkan agama Samawi, Risalah Tauhid atau Islam, ini telah disepakati dan ditulis oleh ahli sejarawan Islam kontemporer. Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Beliau mewarisi kerajaan besar dari ayahnya Nabi Daud atau Raja Daud. Dan Nabi Sulaiman memerintahkan kerajaannya di bumi selama 40 tahun lamanya. Nabi Sulaiman pernah menginjakkan kakinya di tanah Nusantara, membawa sebagian kaumnya yang didominasi ras Austronesia, yang telah beriman, yang terdiri dari ras Turki, ras India, ras Cina, untuk menetap di Nusantara. Kaum inilah yang dijelaskan para arkeolog menjadi cikal bakal nenek moyangnya Melayu kuno, dan mereka cikal bakal para leluhur Nusantara yang menurunkan kita. Perjalanan besar armada Angkatan Laut Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis dengan membawa perbekalan perniagaan harta berupa ribuan peti-peti emas dan permata, tujuannya dalam antisipasi untuk menebus dan membebaskan budak yang masih tertindas di berbagai wilayah negeri di setiap bumi yang disinggahinya. Dalam perjalanan Angkatan Laut Kerajaan Sulaiman, dikawal langsung oleh Menteri Pertahanan Kerajaan, yaitu Waliullah Malik Abdul Haji, dan dikawal oleh ribuan pasukan jin yang mengikuti armada besar Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis bersama tentaranya dan armadanya tiba di dataran wilayah Nusantara. Yang sebelumnya di tanah Nusantara ini masih dataran kosong, hanya ada segelintir manusia yang tersisa tinggal di sana dan sangat primitif, animis, bahkan ateis, tidak mengenal kepercayaan kepada Tuhan. Dan selebihnya, belahan bumi Nusantara masih sangat rapat dan hutannya sangat lebat. Kondisi alam geografisnya tropis, dipenuhi oleh gunung-gunung yang semuanya gunung berapi. Wilayah Nusantara saat itu sebagian besar masih banyak didominasi makhluk non-manusia, yaitu dihuni oleh para gaib dari golongan bangsa jin. Lalu beliau membangun peradaban dengan ajaran Tauhid, mengenalkan risalah Tauhid Islam kepada para pengikutnya, yang kemudian disebut bangsa Melayu kuno di bumi Nusantara, jauh ribuan tahun sebelum munculnya ajaran Kapitayan atau Kapitayat. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tidak begitu lama tinggal di Nusantara. Itu sekitar 3000 tahun yang lalu, dan wilayah Sumatera sampai Indonesia Timur masih menyambung dengan benua Asia. Beliau mengadakan perjalanan dari wilayah daratan Sumatera, Jawa, sampai ke wilayah dataran ujung Nusa Tenggara Barat, dan sebagai pusat kerajaannya adalah di wilayah selatan dataran tengah dan timur Jawa sepanjang pantai selatan. Kemudian meninggalkan tanah Nusantara dengan meninggalkan peradaban tinggi di Nusantara, yaitu ajaran luhur, ajaran Tauhid kepada para leluhur kita generasi pertama, sebagai warisan Adiluhung Kamulyaning Jagat Wasesa. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis meninggalkan peradaban
dan juga meninggalkan harta kekayaan kerajaan, di mana beliau memerintahkan bangsa jin dari kerajaan besar laut di Samudra Selatan untuk menyimpan secara gaib di sebagian wilayah Nusantara, terutama di titik wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Saat Nabi Sulaiman berada beberapa masa di Nusantara, pernah terjalin hubungan diplomatik antara pemerintahan kerajaan manusia yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman dengan penguasa kerajaan besar Laut Samudra, Kanjeng Ratu Kidul. Sosok Bunda Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul adalah dua sosok makhluk gaib dari golongan jin muslim. Mereka adalah muslimah yang sangat menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga akhlak, adab, dan selalu berhijab menjaga aurat sebagai makhluk yang memiliki peradaban tinggi. Mereka para ratu dari golongan gaib atau bangsa jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk ikut menjaga keseimbangan alam dan menjaga wilayah Nusantara, serta diperintahkan menyimpan secara gaib harta kerajaan di Nusantara. Bangsa jin ribuan tahun sudah lebih dulu menempati tanah dan lautan di Nusantara sebelum datangnya peradaban manusia dari India dan Cina ke tanah Nusantara. Bangsa Jawa kuno dari generasi pertama adalah dari ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu ribuan tahun lalu. Ternyata telah terlebih dahulu mengenal dan memeluk peradaban keyakinan agama Samawi, agama Tauhid yaitu Islam, yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Penduduk di Nusantara sebenarnya sudah mengenal ajaran Tauhid jauh lebih dahulu sebelum masuknya Syekh Subakir dan para wali Songo. Dan para wali baru menyebarkan ajaran Tauhid setelah Allah menyempurnakan ajaran Tauhid menjadi risalah al-Islam melalui Rasulullah Muhammad SAW dengan turunnya pusaka terbesar yaitu kitab suci Al-Quran. Sebenarnya peradaban Islam atau ajaran leluhur ketauhidan sudah ada di bumi Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum para leluhur kita mengenal ajaran paganisme, yaitu agama atau keyakinan kultur masyarakat setempat seperti Kapitayan, Hindu, dan Buddha. Memang benar, Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis pernah singgah di bumi Nusantara untuk beberapa waktu. Tapi keberadaan Nabi Sulaiman di Nusantara tidak pernah ada hubungannya dengan Candi Borobudur. Kemudian, Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis meninggalkan wilayah Nusantara dan kembali ke Baitul Maqdis atau Yerusalem.